Untuk mengoptimalkan salah satu peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memfasilitasi perdagangan dan industri, menghimpun penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, serta pemberian pelayanan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean A Semarang hadir di tengah-tengah masyarakat eks-Karisidenan Semarang, meliputi Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, dan Kota Salatiga. Bea Cukai Semarang merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DIY. Bertugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai di wilayah eks-Karisidenan Semarang, kecuali Pelabuhan Tanjung Emas, Bandara Ahmad Yani, dan Kantor Pos Lalu Bea Semarang. Sebagai unit yang mekar dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Tanjung Emas, Bea Cukai Semarang lebih fokus kepada fasilitasi dan asistensi industri, serta pengoptimalisasian penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai. Melalui pemberian fasilitas berikat yang diberikan Bea Cukai, diharapkan tercipta iklim investasi yang semakin kondusif, meningkatkan investasi, mengurangi biaya logistik, terbukanya lapangan kerja seluas-luasnya, serta pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Bea Cukai Semarang telah merekomendasikan beberapa perusahaan untuk menerima fasilitas berikat. Sampai dengan akhir tahun 2017, terdapat 110 perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat, 1 perusahaan penerima fasilitas gudang berikat, dan 1 perusahaan penerima fasilitas pusat logistik berikat. Sebagai pilar ekonomi, keberadaan industri kecil dan menengah atau IKM perlu mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. Merealisasikan potensi ekspor produk IKM dengan memperluas rantai pasokan barang dan membuka saluran penjualan hasil produksi IKM, Bea Cukai Semarang atas nama Menteri Keuangan pada tahun 2017 memberikan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor untuk 5 IKM yang bergerak pada bidang usaha furnitur. Dengan instrumen cukai, pemerintah membatasi, mengawasi, dan mengendalikan produksi, peredaran, serta konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat, serta optimalisasi penerimaan. Pemberian nomor pokok pengusaha barang kena cukai atau NPPBKC menjadi bagian penting dalam mengendalikan dan mengawasi barang kena cukai. Sampai dengan akhir tahun 2017, lebih dari 100 pengusaha yang telah mendapatkan NPPBKC. Dampak positif dari upaya pengendalian dan pengawasan barang kena cukai tersebut, Bea Cukai Semarang mampu menghasilkan kontribusi penerimaan negara yang optimal hingga akhir tahun 2017. Untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas yang telah diberikan serta mencegah kebocoran hak-hak keuangan negara, Bea Cukai Semarang pada tahun 2017 telah melakukan upaya penindakan di bidang kepabeanan dan cukai secara efektif dan efisien. Pentingnya sosialisasi dalam rangka edukasi kepada masyarakat serta menjamin kepentingan negara dan kepatuhan pengguna jasa, Bea Cukai Semarang secara aktif melakukan kegiatan kehumasan, di antaranya terjun langsung ke pasar-pasar, placement dan talk show di berbagai radio, Customs Goes to School, Sambung Rasa, pelaksanaan kelas bimbingan kepada para pengguna jasa kepabeanan dan cukai, serta koordinasi dengan instansi terkait. Untuk menjamin kualitas pelayanan dan pengawasan yang diberikan, pada tahun 2017, Bea Cukai Semarang melakukan pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan dan workshop yang diselenggarakan baik oleh internal maupun eksternal Bea Cukai Semarang. Menginjak tahun ketiga dengan moto "Lebih Fokus, Lebih Baik", didukung kualitas sumber daya manusia yang profesional serta sarana dan prasarana yang dimiliki, bertekad untuk terus memberikan pelayanan dan pengawasan kepada pengguna jasa dan masyarakat untuk Bea Cukai makin baik.